Sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat berujung ricuh. Selain aksi pelemparan, sebagian anggota DPRD nyaris baku hantam dan membalikan meja. Akibatnya sidang ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Secara materi, kira-kira RPJMD itu bermasalah nggak? Menurut mereka, kita ini juga pengen RPJMD itu cepat-cepat kita putuskan. Jadi kita nggak bicara materi sebenarnya, materinya kita dukung juga. Tapi sepertinya ada yang pengen menempuh jalur konflik dibanding jalan damai menyelesaikan ini. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang kericuhan di DPRD Kabupaten Solok yang sempat mendominasi pemberitaan. Telah hadir bersama saya itu sahabat lama saya biasa manggilnya Daun, Dauun. Tapi nama aslinya sebenarnya keren banget namanya. Saya suka kalau nama dia ini. Ukma Elsa Dias. Dan punya channel YouTube namanya Jendela Ukma. Ya kan? Beliau ini salah satu aktivis pergerakan di Sumatera Barat. Tapi kemudian beralih sekarang ini menjadi pengusaha kuliner. Punya kafe namanya Authentic Cafe di Solok ya, di kota ya. Kota, ada ya. Ya, saya langsung aja, Daun. Ya, Bang. Supaya kawan baik semua ini paham. Apa sih yang terjadi dengan kericuhan kemarin di DPRD itu? Kenapa masih saja sering terjadi kejadian yang menurut saya sih memalukan ya, gitu. Coba cerita singkat dulu itu. Apa namanya peristiwa tersebut, Daun? Silakan. Oke, Bang. Jadi ricuh itu sebenarnya kan settingannya sidang paripurna. Sidang paripurna pembahasan RPJMD. Jadi sebelum sidang itu dimulai, problemnya itu adalah ketika penentuan pimpinan sidang. Karena pada paripurna sebelumnya, sebagian besar fraksi di DPRD itu pengen ketua DPRD itu tidak lagi memimpin sidang. Alasan mereka karena sebelumnya ada mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD. Nah, jadi sebenarnya ribut itu lebih pada pembahasan tentang prosedur pembahasan sidang paripurna. Jadi belum masuk ke materinya. Oke. Jadi sebagian besar kawan-kawan yang memberikan mosi tak percaya itu meminta supaya sidang tidak lagi dipimpin oleh ketua DPRD. Nah, sementara sebagian yang lain yang mendukung ketua DPRD beranggapan bahwa proses mosi tidak percaya itu harus berakhir pada surat dari gubernur. Sebelum surat pemberhentian keluar dari gubernur, maka secara de facto kan masih tetap ketua DPRD Dodi Hendra itu. Nah, jadi tidak ada alasan kalau kemudian pimpinan sidang diambil alih oleh wakil pimpinan. Jadi perdebatannya sebenarnya di situ, belum pada materi RPJMD. Oke. Boleh tahu nggak kawan baik ini, kenapa ketua DPRD itu mendapatkan mosi tidak percaya? Kalau dari diskusi kita dengan kawan-kawan, karena kebetulan banyak kawan-kawan di DPRD itu yang sering nongkrong di kafe kita ini, baik yang pro ketua DPRD maupun yang tidak suka dengan ketua DPRD. Intinya ada persoalan etika itu yang mereka
perdebatkan dengan ketua DPRD itu. Kemudian dianggap ketua DPRD mengintervensi lembaga lain, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Itu yang berkembang di forum DPRD. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya ini kan memang terjadi konflik bawah meja sebenarnya antara bupati dengan ketua DPRD. Jadi gini Bang, sebelum mulai menjelaskan detail itu, barangkali saya perlu gambarkan juga. Pertama, bupati ini didukung oleh Partai Gerindra dan PAN pilkada kemarin. Berapa kursi itu? 12. Gerindra 6, PAN 6. Nah, Terus? ketua DPRD itu Gerindra. Wakil bupatinya Gerindra. Jadi sebenarnya ini kan satu persekutuan sebenarnya di pilkada kemarin itu. Nah, satu gerbong. Satu gerbong. Tapi kita tidak tahu kenapa kemudian ketika selesai dilantik terjadi gesekan antara ketua DPRD dengan bupatinya. Nah, yang unik lagi wakil bupatinya itu ketua DPC. Jadi yang menjadi ketua DPRD itu sekarang salah satu staf ketua lah di DPC Gerindra Kabupaten Solok. Yang sekretarisnya ketua fraksi. Jadi awalnya itu kalau gesekan itu menurut kawan-kawan yang mendukung Dodi Hendra ketua DPRD ini karena menurut mereka ketua DPRD tidak setuju ketika Bupati ingin segera mewujudkan janji politiknya untuk membeli eskavator di 4 kecamatan. Jadi dulu Bang, waktu kampanye Bupati menjanjikan 1 kecamatan 1 eskavator. Alasan Bupati itu untuk melakukan percepatan pembangunan. Jadi saya kan datangkan itu anggota DPRD di podcast saya itu. Nah, saya tanya kenapa sampai konflik itu terjadi. Nah, jawaban kawan-kawan di DPRD itu bahwa ketua DPRD belum setuju pengadaan eskavator itu di awal. Nah, itu awalnya. Nah, lalu kemudian gesekan itu berujunglah pada mosi tidak percaya. Jadi mosi tidak percaya itu kemudian alasan-alasan yang tadi kita sebut itu mungkin menurut saya itu bagian dari pelengkap dokumentasi pada pemakzulan ketua DPRD itu. Jadi Bang, yang ribut kemarin itu prosesnya sidang paripurna pembahasan RPJMD. Sekarang ketua DPRD itu melakukan perlawanan. Ketua DPRD melaporkan Bupati ke Polda dengan dugaan pencemaran nama baik. Lalu masyarakat juga melaporkan ketua DPRD ini Dodi Hendra ke Polda yang bobotnya juga pidana. Jadi situasinya sekarang itu lagi perang di luar persidangan. Jadi mereka sudah masuk ke level konflik di pidana ini sebenarnya. Iya. Berarti yang mendukung ketua DPRD saat ini itu adalah fraksi-fraksi non-PAN dan non-Gerindra. Boleh dikatakan gitu? Nah, kalau mau kita belah, jadi yang mendukung ketua DPRD sekarang itu adalah fraksi Gerindra dan P3. Dengan P3 ini Bang. Nah, yang notabene kemarin P3 itu mendukung kandidat lain pada pilkada. Nah, dari yang lain seperti yang lain itu Golkar, Nasdem gitu. Nah, kemana itu? Jadi yang mendukung Bupati itu kemarin itu kan PAN dan Gerindra. Nah sekarang partai pendukung di pilkada kemarin itu PAN. Yang lain itu yang mendukung, yang memblok situ itu ada koalisi PDIP dan Hanura. Itu pendukung utama.
lalu Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS itu secara de facto mereka ke sana. Tapi dalam sidang paripurna terakhir, Nasdem itu cuma mengirim 2 anggotanya, 2 tidak. PKS dari 4 kursi, 3 hadir, 1 tidak. Jadi petanya masih berlanjut ini, karena kayaknya ini akan semakin panjang. Makanya di podcastnya dulu judulnya itu Sengkarut Tak Berujung itu. Oh, Masih berarti panjang. sekarang itu dengan kata lain masih tegang dan tidak ada upaya-upaya pendinginan suasana untuk mencapai jalan keluar. Kalau secara politik belum ada usaha untuk memediasi 2 kelompok ini atau konflik ini. Kalau di luar, karena dua-duanya sama-sama melaporkan ke polisi, Polda di media kemarin itu sudah mulai berusaha memanggil bupati untuk dimediasi dengan ketua DPRD. Tapi itu lebih pada kasus pidananya, pencemaran nama baiknya. Kalau untuk problem politiknya, saya kira Gerindra sepertinya belum happy dengan peristiwa politik sampai hari ini. Kenapa demikian? Karena ini kan juga sudah keterlibatan DPP dan DPD Gerindra dalam konflik ini. Gitu. Jadi posisi wakil bupati yang dari Gerindra yang notabene ketua DPC juga ya berada dalam suasana dilema, atau dia juga sudah ngeblok ke ketua DPRD? Nah, itu Bang, uniknya di situ. Jadi awalnya wakil bupati ini kan mencoba menjadi titik tengah dalam konflik itu. Tapi kan kawan-kawan di Gerindra ini juga sudah ada perintah dari DPP dan DPD terkait dengan sikap terhadap upaya pemakzulan ketua DPRD itu. Nah, jadi akhirnya wakil bupati tidak punya sikap lain kecuali harus ikut apa skema yang dianjurkan oleh DPP dan DPD Gerindra. Jadi sekarang sikap, kalau kita tanya nih ke Pak Wakil Bupatinya, sikapnya tegak lurus sesuai instruksi partai. Instruksi partai itu apa? Agar dicegah pemakzulan ketua DPRD-nya? Iya. Tentu kalau ini sudah berujung pada konflik, tentu akan ada usaha untuk, menurut saya nih ya, ujung-ujungnya tentu juga ada usaha untuk pemakzulan bupati. Pada akhirnya pasti akan mengerucut ke situ. Walaupun sampai hari ini langkah ke situ belum terlihat. Jadi ada yang seru begini Bang. Setelah ricuh itu, lalu kemudian ketua DPRD men-skor sidang untuk waktu yang tidak ditentukan. Ini kan proses kayak kongres ini, Bang. Nah, lalu wakil ketua DPRD membuka sidang tanpa sebelumnya diserahkan oleh pimpinan sidang sebelumnya. Nah, jadi wakil ketua DPRD itu membuka sidang, membuka skor tanpa menerima serah terima pimpinan sidang dari ketua DPRD. Oh, jadi ini ada sidang tandingan yang tidak dipimpin oleh ketua DPRD, tapi oleh wakil ketua DPRD. Betul. Jadi akhirnya sidang paripurna itu diselesaikan dengan pimpinan wakil ketua DPRD. Oke. Nah, lalu kemudian sidang paripurna itu selesai dan mengagendakan sidang paripurna selanjutnya. Nah, sidang paripurna selanjutnya itu adalah pembahasan tentang hasil rapat BK terkait dengan pemakzulan Dodi Hendra sebagai ketua DPRD. Nah, keluarlah kemudian keputusan dari sidang paripurna memberhentikan Dodi Hendra dan membentuk PLT ketua DPRD. Coba Abang analisa peristiwanya. Sidang paripurna itu dipimpin oleh wakil ketua DPRD, dan ini adalah lanjutan dari sidang paripurna sebelumnya.
yang awalnya pimpinan sidang itu tidak diserahkan oleh Ketua DPRD. Nah, sidang paripurna yang kedua ini berisi tentang memutuskan pemberhentian Ketua DPRD dan membentuk PLT. Ini juga baru kita dengar ini ada PLT Ketua DPRD. Nah, PLT Ketua DPRD ini diserahkan pada fraksi Partai Demokrat sebagai salah satu wakil ketua. Nah, dari sidang paripurna ini kemudian dikirimlah surat ke gubernur untuk pengesahan pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD. Jadi sekarang sudah pada titik itu, Bang. Kawan-kawan itu sedang menunggu respon dari gubernur tentang pemberhentian Ketua DPRD itu. Kawan-kawan yang membackup Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD menganggap sidang paripurna itu sebagai ilegal. Karena itu lanjutan dari sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD. Nah, jadi sengkarutnya begitu. Atas dasar, ya sebentar, atas dasar apakah sidang paripurna kedua itu bisa memakzulkan Ketua DPRD? Itu pertama poinnya. Yang kedua, kalau misalkan atas dasar hasil keputusan rapat BK, emang masalahnya Ketua DPRD itu apa kok sampai dibahas di Badan Kehormatan DPRD Solo? Ya. Jadi kalau dinamika di dalam itu, mosi tidak percaya itu kan sudah ada 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi mosi tidak percaya itu sudah lama. Nah, pembahasan BK itu baru kemarin-kemarin ini ketika semakin kentara konflik antara 2 kelompok ini di DPRD. Yang ingin memakzulkan dan yang membela Ketua DPRD. BK itu yang rata-rata diisi oleh fraksi yang bukan dari pendukung Dodi Hendra. Ketuanya sih dari fraksi P3, tapi sisanya ada yang dari Demokrat. Jadi itu yang kemudian mendominasi BK. Nah, BK saya tidak terlalu paham detail yang dilaporkan, tapi menurut sidang BK itu sudah terpenuhi semua unsur untuk pemberhentian Ketua DPRD. Nah, itu mereka juga sudah berkonsultasi dengan ahli administrasi hukum tata negara dari UNAN. Menurut mereka. Nah, hasil sidang BK itulah yang kemudian mereka butuh pembenaran, pengesahan melalui sidang paripurna. Oke. Kembali ke soal medan peperangannya itu udah juga sampai ke, jadi ada 2 medan peperangan. Satu medan peperangan di DPRD-nya, satu sekarang medan peperangan di aparat penegak hukum, ya kan? Ya. Pidana. Nah, si Ketua DPRD kan dia merasa dicemarkan nama baiknya. Emang dituduh apa sama Bupati sehingga dia terluka sampai melaporkan dan merasa namanya tercemar? Ya, jadi ini kan sisi lain, Bang, di luar konflik itu. Jadi ada grup WhatsApp. Grup itu isinya tokoh-tokoh Sumatera Barat lah. Para aktivisnya, para politisinya itu bergabung di grup itu. Jadi di grup itu ada kesaksian salah satu anggota DPRD yang kemudian kesaksian itu yang di-upload dalam grup itu oleh Bupati. Nah, jadi menurut Dodi dan kawan-kawan, Bupati menyebarkan berita yang berisi tentang pencemaran Dodi Chandra ini. Kesaksiannya apa? Kesaksiannya kok sampai merasa tercemar itu loh? Itu dinamika di DPRD, Bang. Persoalan persoalan ya dinamika di DPRD lah terkait dengan perjalanan dinas, terkait dengan anggaran segala macam. Nah, saya
menghindari debat ke situ karena memang itu ranahnya lebih teknis masalah hukum ya, dan saya menganggap itu biar pihak yang berwajib saja yang menggali itu. Apakah, karena kan kata kuasa hukumnya Bupati itu bukan termasuk pencemaran nama baik, karena yang disampaikan itu ada benarnya, ada kebenarannya gitu loh. Jadi kan akhirnya itu biar polisi nanti yang mengungkap apakah ada unsur di situ atau apa yang disampaikan itu ada benarnya. Gitu. Oke, kembali ke soal konflik ini. Kalau prediksinya Daun ini bisa nggak diselesaikan secara beradab itu loh. Maksud beradab itu nggak harus lempar-lemparan gelas, nggak harus dorong-dorongan, nggak harus hampir berkelahi, teriak-teriak. Kan malu ya ditonton sama masyarakat gitu loh. Kalau pandangan saya, Bang, ini sebenarnya konflik yang tidak dibutuhkan. Bahkan lucu saja sebenarnya masalah di DPRD ini bisa menjadi berlarut-larut seperti ini. Karena kalau kita lihat objek materialnya dari awal ya, material politiknya, Bupati didukung oleh Partai Gerindra dan PAN. Ketua DPRD dari Gerindra, Wakil Bupati, Ketua DPC Gerindra. Ini kan sebenarnya nggak ada yang harus ribut sebenarnya. Cuman kita heran juga kenapa menyelesaikan masalah yang seperti ini, yang sesederhana ini, kemudian jadi begitu berlarut-larut. Karena saya tanya, Bang, ke kawan-kawan yang katakanlah yang mendukung Dodi Hendra kemarin itu ya, secara materi kira-kira RPJMD itu bermasalah nggak? Menurut mereka, kita ini juga pengen RPJMD itu cepat-cepat kita putuskan. Jadi kita nggak bicara materi sebenarnya, materinya kita dukung juga. Tapi sepertinya ada yang pengen menempuh jalur konflik dibanding jalan damai menyelesaikan ini. Sampai ada perbub yang mengatur tentang tata cara mengeluarkan SPT, surat perintah tugas itu. Sehingga yang sebelumnya hanya dikeluarkan oleh Ketua DPRD, sekarang ada perbub yang ngatur, wakil juga bisa ngeluarin. Jadi sebelum ribut-ribut itu, pernah ada paripurna sebelumnya di 2 tempat, Bang. Jadi di kantor DPRD, Ketua DPRD sudah buka sidang paripurna, tapi karena Wakil Ketua juga punya hak mengeluarkan SPT, dan ada pembicaraan di rapat paripurna sebelumnya bahwa sidang paripurna itu dilakukan di tempat lain, tepatnya di base home-nya Pak Bupati. Akhirnya di sana juga ada sidang paripurna. Ini paripurna sebelum pembahasan RPJMD. Nah, karena Pemda di sebelah semuanya, yang Dodi Hendra memimpin sidang ini hanya dihadiri oleh fraksi Gerindra dan P3. Di situ sekretariat tidak ada. Tidak ada administrasi, tidak ada bahan-bahan materi untuk di rapat, tidak ada makanan dan minuman, kata mereka. Jadi setelah dibuka, mereka tutup lagi. Yang lain sudah sidang paripurna di rumah, di tempat ada usahanya Bupati itu, di hotel ya. Di situ. Kan kalau masyarakat kan melihatnya kok, pertama prihatin sedih, kedua memalukan, dan kemudian masyarakat itu kan sebel melihatnya ya kan. Sudah hidup susah karena pandemik, orang berkelahi dan viral, kan itu nambah-nambah masalah ya kan. Jadi banyak ketidakpahaman nih. Pangkalnya apa sih? Jangan-jangan tuh karena ego ya. Ego orang sebenarnya yang kemudian dibawa ke ranah pertarungan politik. Tapi aslinya itu karena perkelahian mempertahankan ego gitu. Orang melihatnya bisa begitu nggak?
Nah, mungkin agak mirip dengan analisa Abang itu. Kalau kita mau sedikit positif melihatnya, sebenarnya ini kan lebih pada keyakinan tafsir mereka terhadap regulasi yang ada. Satu meyakini tafsirnya begini, yang sebelah meyakini tafsirnya seperti ini. Memang yang membuat kita agak sedih sebenarnya, hal-hal yang diributkan itu baru pada level prosedur, belum pada substansi. Hari ini Bang, setelah pasangan ini dilantik lebih kurang 3 bulan, itu serapan anggaran itu menurut saya masih berkisar di bawah 20%. Padahal ini sudah bulan September. Jadi betul seperti yang Bang Iswan bilang tadi itu, tidak menyentuh sama sekali masalah yang dibuatkan itu dengan kondisi real, keadaan real masyarakat. Jadi ya kita mau apa lagi kecuali menunggu ada kearifan dari semua kelompok yang bertiga itu. Dan menurut saya gesturnya sampai hari ini belum terlihat. Jadi kalau yang istilah begini. Ya silakan terus, Her. Nah, kalau yang kita saksikan di televisi, di YouTube itu, di medsos itu, kemarin itu ribut di DPRD antara yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD dan yang mendukung ketua DPRD, itu juga nanti akan melebar pada titik tertentu akan melebar pada eksekutif juga. Karena kalau misalnya Gerindra kemudian memastikan semua kadernya sesuai sikapnya dengan sikap partai, maka Pak Wabub juga akan harus ada di pihak itu. Nah, Bupati juga ada di pihak sebelah. Ada DPRD-nya juga di situ, ada DPRD juga di kiri, ada wakil bupati di kiri, ada bupati di kanan dengan anggota DPRD. Jadi masih belum kelihatan hilal islahnya, Bang. Sampai hari ini ya, per hari ini pun nggak ada. Ya, sampai hari ini belum. Jadi nggak ada tone atau irama pernyataan mereka itu, nggak ada tone di sana untuk mendinginkan suasana dan berusaha mencari jalan keluar. Kan bisa kelihatan tuh, statement-statementnya itu masih statement menyerang semua. Iya, betul. Saya dengar Pak Bupati bersedia untuk berdialog dengan kepengurusan Gerindra Provinsi, tapi beliau ngasih pesan tidak bisa mentoleransi terkait dengan ketua DPRD. Nah, ini kan titik yang menurut saya tidak akan bisa menjadi titik islah, karena selalu masih bersyarat komunikasinya. Iya. Karena gini, seperti yang Daun tadi bilang, ini konflik sebenarnya partai pengusung dengan yang diusung, ya kan? Gitu, betul, Bang. Ya kalau misalkan di DKI, ketua DPRD-nya itu PDIP, terus gangguin terus gubernurnya Anies Baswedan, karena memang dari awal kan udah kubunya beda, karena PDIP dan ketua DPRD-nya itu kan mendukung Basuki Cahayapurnama, ya kan, Ahok. Ya. Jadi wajar kalau dia kemudian oposisi abadi bersama PSI gangguin Anies Baswedan sebagai gubernur. Kalau ini ketua DPRD-nya adalah pengusung utama, kemudian mengganggu, kan paling pertanyaannya, kesimpulan kawan baik itu paling, alah ini urusan ego dan urusan jangan-jangan urusan proyek lah, urusan kepentingan pribadi, mungkin kecurigaannya masyarakat tuh itu tanda tanya gitu. Jangan-jangan ini urusan pribadi, ketersinggungan, jangan-jangan karena urusan proyek, jangan-jangan begitu jadi gubernur bupati, jangan-jangan DPRD, ketua DPRD merasa saya sebagai partai pengusung nih, masa dia nggak nurut sama saya? Kan bisa aja kecurigaan begitu, ya kan? Ya itu Bang, sayangnya memang seperti itu. Oh gitu ya? Maksudnya
ada hal-hal yang mungkin menjadi standar buat kita tentang leadership ya, tentang bagaimana mengelola orang, memanage bawahan ya. Itu sepertinya kalau istilah saya gini, biarlah dalam pertempuran kita kalah tapi perangnya kita menang gitu loh. Maksud saya kan harusnya kan begitu cara berpikirnya. Kalau kita jadi bupati misalnya, target kita kan pokoknya saya ingin meninggalkan legacy bahwa di bawah kepemimpinan saya Kabupaten Solok ini maju jauh dibanding pemerintahan sebelumnya. Kalau cara berpikirnya begitu kan kita bisa berdamai dengan hal-hal sepele yang terjadi di DPRD. Dalam pikiran kita kan begitu. Tapi kalau ngotot-ngototan untuk hal-hal yang menurut saya tidak, dalam pikiran saya tidak terlalu penting, maka kemudian energi habis untuk ngurus itu. Karena ini kan aksi reaksi. Orang kalau diusik ya melawan. Nah kemudian kalau perlawanan kemudian menemukan alasan logisnya ya akhirnya habis saja energi mengurus yang begitu itu. Itu yang saya lihat, Bang. Oke. Terakhir nih Daun, di ujung obrolan kita tentang Solok yang tiba-tiba terkenal karena kericuhannya ya kan. Nah, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mendamaikan keduanya? Dan siapakah yang bisa mendamaikan keduanya? Sehingga si fasilitator ini itu bisa menciptakan satu formula di mana kedua belah pihak itu tidak dipermalukan dan merasa menang. Jadi kunci keberhasilan satu perundingan itu biasanya kedua belah pihak itu harus bisa mengklaim kemenangan dan tidak dipermalukan. Gitu. Nah ini bisa nggak itu terjadi dan siapa yang bisa memfasilitasi itu? Ini pertanyaan terakhir, Daun. Ya. Jadi sebelum kejadian itu, Bang, ada yang viral juga. Bupati kita ini marah-marah pada petugas puskesmas gara-gara UGD-nya tidak buka. Bupati punya alasan untuk marah, tapi kemudian video itu viral juga. Itu mirip-mirip sama Bu Risma lah, yang marah-marah di Surabaya itu. Dan itu viral banget tuh. Nah, jadi memang Pak Bupati ini unik di yang sekarang ini, Pak Priyadi Asda ini. Beliau secara ekonomi mapan, jadi orang semuanya yakin bahwa beliau tidak akan malpraktek lah terkait dengan persoalan keuangan di Kabupaten Solok. Tapi komunikasi politik beliau itu nggak ada rujukannya. Beliau cenderung tidak kooperatif dengan orang, dan beliau punya pikiran-pikiran sendiri. Nah, jadi sepanjang konflik ini saya perhatikan, bahkan tokoh-tokoh di rantau itu semangatnya saya lihat nggak ada yang mau campur tangan untuk mendamaikan, malah banyak yang secara laten itu berpihak kepada ketua DPRD. Walaupun tidak berpihak sebenarnya, tapi menyesalkan sikap Pak Bupati yang seperti itu. Padahal kita tahu pasti sebenarnya ini miskomunikasi kalau menurut saya ya. Saya yakin Pak Bupati ini punya pikiran-pikiran baik untuk kepentingan Kabupaten Solok. Tapi kan ini masalah yang seperti ini akhirnya tidak ada yang berani untuk menjadi mediator karena pengalaman sebelumnya Pak Bupati punya pikiran sendiri. Beliau susah untuk kooperatif dengan orang, jadi nggak ada yang mau untuk jadi mediator itu. Nah, sementara kalau beliau masih tetap ada di kutub, katakanlah di kutub ekstrim di kanan, maka akan memicu munculnya ekstrim di kiri gitu. Harusnya kan sederhana yang tadi Bang Iswan bilang, formatnya kan win-win solution. Padahal sebenarnya pengertian win ini juga nggak ada sumber daya yang diperebutkan, Bang. Ini hanya legitimasi saja, dan legitimasinya juga nggak kokoh. Jadi unik.
saya termasuk yang mencermati kejadian ini karena teman-teman ini kebetulan sering diskusi di sini, dan semakin ke sini semakin menurut saya semakin memanas. Jadi belum ada. Kalau pertanyaan abang tadi, apakah ada orang yang mencoba untuk menjadi mediator, sampai hari ini saya lihat belum ada sama sekali. Oh, oke. Oke, tapi mudah-mudahan ada figur yang dihormati keduanya lah, Daun. Misalkan pemilik kafe otentik, ya kan, didatangin, ya kan, supaya menjadi juru runding bagi kedua belah pihak, ya kan. Mudah-mudahan aja, Bang, Pak Iswan. Ya, tapi kunci apa namanya, kunci juru runding dan penengah itu ya harus dipercaya oleh keduanya sih. Pertanyaannya keduanya mau percaya sama pemilik kafe otentik apa enggak, kan gitu aja. Ya, kita kan ada warna juga menurut sebagian dari kawan-kawan itu. Karena sebelum ini kan di Pilkada kita ikut aktif juga di salah satu kompetitor kan. Cuman kan dalam kondisi hari ini menurut saya kita harus tampil atau berpikir seperti negarawan menurut saya. Meninggalkan semua sekat-sekat sempit itu. Ya kalau negarawan ya mulailah meletakkan kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah daerah di atas semua yang kita perebutkan itu, legitimasi yang kita perebutkan itu. Nah, tapi ya nggak sampai ke situ. Dulu Pak Bupati pernah membuat pernyataan-pernyataan yang tidak nyaman juga para perantau. Jadi akhirnya para perantau, kita di Minang kan unik, Bang. Di Minangkabau ini ikatan perantau dengan kita itu kan kuat sekali. Jumlah perantau dengan orang yang masih tinggal sumbat di kampung mungkin lebih banyak di rantau. Dan nggak putus, tidak putus komunikasi, tidak putus, bahkan dalam banyak hal ikut cawe-cawe terus dalam momen-momen politik tertentu. Bahkan pemilihan wali negari, kalau wali negari itu kira-kira kalau di Jawa itu ya kepala desa atau kelurahan, itu kadang-kadang ada juga restu dari rantau itu. Nah, harusnya rantau itu elemen yang bisa digunakan Pak Bupati. Karena kan mereka orang-orang hebat, seperti Pak Gamawan Fauzi kan di Kabupaten Solok ya legenda lah. Kalau Pak Gamawan dihubungi, selesai itu masalah di Kabupaten Solok ini, karena masih sangat dihormati Pak Gamawan. Tapi nggak tahu juga apa ada upaya untuk menghubungi beliau. Kalau beliau yang turun selesai itu, Bang. Oh, ya udah kalau gitu pemilik kafe otentik lah yang menghubungi Dak Gamawan, ya kan? Siap, Bang. Oke. Sebagai penutup terakhir, Bangun, apa yang ingin disampaikan terhadap kedua belah pihak nih? Ya kan, biar ini juga didengar oleh kedua beliau terhormat itu, Ketua DPRD dan Pak Bupati, ya kan? Ya, harapan saya, Bang, semua pihak memang harus menjaga jarak dulu dengan situasi yang sedang mereka hayati bersama ini. Jaga jarak supaya bisa melihat secara objektif kondisinya. Hanya dengan cara begitu kita kemudian bisa betul-betul mulai calling down dan mulai mencari titik temu. Karena kalau titik temunya bisa dirumuskan, saya kira masalah ini selesai dengan semudah membalik telapak tangan. Karena tidak ada hal yang prinsip betul yang mereka perebutkan. Jadi semuanya bisa selesai. Yakin saya itu. Nah, cuman kan dua-duanya masih sama-sama menghayati situasi ini. Satu pihak masih mau taati strategi, pihak lain juga sedang mengatur rencana-rencana perlawanan. Jadi saya berharap pimpinan-pimpinan kita itu bisa mencari jalan tengah, lalu memberi contoh kepada masyarakat Kabupaten Solok yang memang sedang luar biasa
situasinya gara-gara pandemi ini. Nah, jadi harapan saya itu mudah-mudahan Kabupaten Solok kembali seperti yang dijadikan visi oleh Pak Bupati itu, membangkit Batang Terandam. Itu visi yang dalam maknanya, Bang. Membangkit Batang Terandam itu kira-kira pemahamannya kita itu dulu pernah hebat, kira-kira begitulah. Karena sesuatu dan lain hal kemudian itu jauh dari kita. Nah, kita dalam upaya untuk membangkitkan itu kembali. Itu visi besarnya Pak Bupati. Oke. Kalau Pak Bupati bisa fokus pada tujuan-tujuan besar itu, saya yakin semua orang akan menjadi sekutu baik beliau untuk mewujudkan itu, siapapun. Karena pilkada sudah selesai, tidak ada lagi yang kita pertajam masalah selesai pelantikan Pak Bupati ini. Saya kira begitu, Bang Iswan. Semoga beliau bisa mendengar pikiran yang mungkin mewakili banyak orang di Kabupaten Solok ini. Ya, yang diberikan tausiah jangan hanya Bupati Solok, Ketua DPRD-nya juga harus dikasih masukan. Masukannya buat Ketua DPRD apa, Daun? Ya, saya dengar dari Ketua DPRD langsung bahwa beliau siap untuk bertemu. Beliau siap untuk membicarakan jalan tengah. Tapi situasinya sebenarnya kan ada yang secara alami bergerak di DPRD itu tanpa diorganize oleh Ketua DPRD. Jadi pembelaan terhadap Ketua DPRD itu saya lihat bukan karena kerja keras Ketua DPRD untuk menggalang kekuatan, bukan. Misalnya kayak fraksi P3 itu, saya melihat betul argumentatif alasannya. Ini tidak sesuai dengan regulasi. Jadi begitu modelnya. Jadi sebenarnya sebagian besar kawan-kawan yang ada di Dodi Hendra itu melihat secara argumen memang mereka merasa benar. Maka tadi saya bilang itu lebih pada perang tafsir itu. Kalau Dodinya, Bang, dia biasa-biasa aja, dia tidak mengorganisir orang untuk melakukan perlawanan atau pembelaan terhadap serangan itu. Gitu. Iya. Oke, Daun, terima kasih atas pencerahannya buat kawan baik semua, sehingga kawan baik yang nonton biasa di Nur Iswan Channel itu jernih pikirannya dalam melihat kasus kericuhan di Solok tersebut. Mudah-mudahan kolaborasi kita berlanjut terus, Daun. Iya, Bang. Kafe otentiknya mudah-mudahan saya segera berkunjung ke sana. Amin. Biar menikmati kopinya kan sambil ngobrol masa lalu, masa kini, dan masa mendatang ya, Daun ya. Iya, Bang. Saya berterima kasih, Bang, diundang di channel Abang yang luar biasa. Sudah menasional. Kalau kita kan baru pemain lokal, Bang. Mohon maaf kalau pikiran-pikiran saya, pandang-pandang saya tidak menjernihkan bacaan kawan baik terhadap situasi yang ada di Kabupaten Solok ini. Oke, terima kasih Daun, kawan baik semua. Itulah pandangan dari salah satu tokoh atau ya masyarakat Solok yang melihat persoalan ini dari kacamata yang lebih objektif dan jernih, sehingga kawan baik semua mampu memahami secara komprehensif kasus yang terjadi. Jangan lupa ikuti terus Nur Iswan Channel, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, Daun. Sama-sama, Bang.